misi. Misi dari Pi Network, misi dari jaringan kerja Pi adalah misi dari Pi Network, misi dari jaringan kerja Pi adalah misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, kalau bicara kemanusiaan global. Dengan cara bagaimana? Menciptakan kesetaraan ekonomi masyarakat manusia secara global. Kenapa ada istilah kata ini? Karena perekonomian itu jomplang. Jadi di sini unsur kemanusiaannya tidak ada selama ini. Kenapa? Ada pihak-pihak yang mendominasi dengan kekuatan global power, sehingga dengan seenaknya mereka memonopoli, mempermainkan itu. Maka Pi lahir, misi utamanya adalah misi kemanusiaan, berangkat dari berupaya untuk menciptakan kesetaraan ekonomi masyarakat manusia secara global. Itu nanti apa yang terucap dari mulut saya bisa ditanyakan. Kejar omongan saya, mumpung saya belum ke negeri Cina. Nah, saya ke negeri Cina, nanti ngejar omongan saya sampai ke negeri Cina. Memangnya mau ke negeri panda buat apa? Itu bicara masalah misi. Bicara masalah GCV. Kenapa sih GCV itu kok ketemunya 314? Dalam artian 300.000 ya. 314.000 ya. Bulatnya 300.000. Kenapa? Ya, untuk tokoh-tokoh ngomongnya memang tidak terlalu vulgar ya. Untuk selanjutnya ya masyarakat sendiri yang melihat. Ada yang tahu enggak? Kenapa kok bisa 300.000? Dari mana? Lah, karena saya itu orangnya itu pengangguran sukses, tidak ada pekerjaan, selain edukasi dan membaca serta mendengar atau melihat setiap hari, saya ikuti semua. 6 tahun pengangguran sukses hanya fokus pada Pi, dan Pi. Saya. Nah itu ya. Dari mana? Merujuk pada volume catatan transaksi tahun 2021. Ya, volume catatan transaksi global. Gitu ya. Sekali lagi, merujuk pada volume transaksi SWIFT secara global, dalam hal ini adalah dolar, itu menunjukkan angka 1.500 triliun US dollar yang beredar di seluruh dunia. 1.500 triliun US dollar. Korting menggulirkan 100 miliar koin Pi. Maka kalau dikonversikan, itu ya disandingkan 100 miliar koin Pi terhadap 1.500 triliun US dollar, satu koin Pi sama dengan 150.000 US dollar. Itu. Satu itu. Yang berikutnya gimana? Tadi sesuai dengan misi, maka di sini Pi harus menjadi alat bayar di pasar. Namanya pasar, ada penjual dan ada pembeli. Dengan begitu uang bisa berputar. Untuk itu di dunia perdagangan harus dikalikan dengan 2.
150.000 kali 2 sama dengan 300.000 US dollar. Uang bisa berputar. Kurang dari 300.000 artinya ya kurang dari 1.500 triliun. Tidak mungkin. Untuk itu diambil atasnya. Merujuk pada karakter angka pi, yaitu 314.159. Di belakang 9 ada angka 2, dibulatkan 0. Maka berhenti di angka 9. Dari sinilah, ya, berangkat dari tahun 2021 menuju ke sekarang 2025, tentunya peningkatan. Maka space dari 300.000 menuju ke karakter angka pi 314.159 itu yang dipropagandakan, itu yang digaungkan. Nah ini ya. Untuk itu ekosistem, kalau sekarang kita tahu ada tim ambasador yang dipimpin oleh Dorisin. Ini siapa mana di telepon? Pak Diki. Nah itu 314.159. Maka di sini diinformasikan ke ekosistem Pi Network, yaitu para pioner. Di awal-awal dulu ribut sama para moderator seperti Diva Bungo, seperti siapa lagi itu, banyak lagi. Saya ingatnya itu sama Diva Bungo yang cantik soalnya. Yang lain-lain kan kebanyakan cowok, jadi lupa saya. Ribut kan. Mereka mengatakan transaksi ini tidak apa-apa, tidak begini, tidak begitu. Lah, teman-teman yang lain, pioner biasa, ditakut-takuti. Jangan jual selain nilai GCV, nilai 314.159. Jangan dijual bebas, di banned. Tim ambasador, tim moderator, mereka sudah paham, mereka orang-orang kripto, ngerti, ngeyel, ngotot. Siapa bilang di banned? Tidak akan ada banned. Ini memang satu perjalanan, satu proses. Inilah luar biasanya. Makanya kenapa ekosistem Pi Network ini dibangun dengan orang-orang biasa? Kenapa tidak menggunakan orang-orang yang luar biasa? Karena kalau ekosistem Pi Network dibangun oleh orang-orang yang luar biasa, maka visi untuk menciptakan mata uang cenderung akan gagal, sulit. Nah, kalau gagal, bagaimana kita akan menjalankan misi kemanusiaan? Orang-orang biasa cenderung bisa dipercaya. Itu ya. Nah, di sini. Maka akhirnya kita membawa angka 314.159. Terus bagaimana bisa dikatakan GCV? Apa GCV katanya Pak Agus? GCV adalah global. C, konsensus, kesepakatan. V, value. Maka untuk menentukan, kalau memang itu ditentukan 314.159, buktikan dengan catatan, dengan syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka jangan pernah mengatakan 314.159 itu GCV. Karena ada syarat. Maka di bawah komando Dorisin, syarat itu dikerjakan. Mesti merujuk pada stellar sebagai basic dari Pi Network. Gitu. Apa? Bicara soal konsensus harus memenuhi protokol
dari stellar yang namanya SCP. Protokolnya apa dan bagaimana pencapaian komunitas ekosistem mesti memenuhi syarat dan mendapatkan dukungan dari 100 negara lebih. Nggak tahu 100 berapa itu, 109 atau berapa, lupa saya. Harus mendapatkan dukungan, dan ini sudah memenuhi sejak awal 2023, di mana negara-negara dalam SWIFT, SWIFT, di IMF sudah menyetujui dan bersedia menerima. Maka di saat itu, di awal tahun 2023, Pi menjadi salah satu mata uang yang terdaftar ke depan yang masuk menjadi dana moneter internasional. Sebatas catatan yang akhirnya, ini agak minggir dikit, akhirnya tanggal 15 September Pi dirilis oleh IMF keluar, yang akhirnya pada konferensi Amerika pertama tanggal 5 Desember sampai 15 Desember menghasilkan salah satunya memutuskan Pi akan menjadi mata uang dengan nilai 314159. Maka kita pada saat itu berpikir akan segera open mainnet sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru. Ternyata Elon Musk sebagai salah satu kabinet atau senatnya Donald Trump mengumumkan dilarang mengumumkan undang-undang apapun, mengeluarkan undang-undang apapun sebelum Donald Trump dilantik. Pada saat itu Joe Biden yang masih menjadi presiden. Akhirnya ya enggak di situ. Artinya di sini sudah diketok palu tanggal 15 Desember. Sekarang balik lagi bicara masalah GCV. Ya. Sudah ada pengakuan, oke. Lakukan, adakan dan bikin pertemuan-pertemuan internasional dalam artian konferensi internasional minimal 3 kali. Dan tim ambasador mengadakan konferensi lebih dari syarat minimal 4 kali konferensi. Ditambah lagi, mesti prosentase mencapai standar minimal terkait masalah pengakuan atau penggunaan nilai. Maka di sini diadakan merujuk pada P-Fest yang pertama. P-Fest yang pertama ini menghasilkan catatan di blockchain di mana 314159 mencapai 26% pendukungnya. Memenuhi syarat sudah. Dan di P-Fest selanjutnya semakin meningkat. Ini. Maka akhirnya 314159 satu-satunya GCV di planet bumi. 1 juta dari Amerika tidak memenuhi standar Stellar Consensus Protocol. 600.000 US dollar dari Eropa tidak melaksanakan standar Stellar Consensus Protocol, apalagi yang lain-lain. Dunia ini dibagi zona eksklusif niaga, tiga zona eksklusif niaga. Itu di wilayah timur Asia, Afrika. Di wilayah tengah Eropa, Australia. Di wilayah barat Amerika dan Antartika. 3 zona.
sudah memberikan apa namanya itu, lisensi regulasi, dan Pi Network, jaringan kerja Pi, sudah memenuhi semua regulasi yang ada. Dari sini bicara masalah misi dan juga GCV. Bicara masalah mata uang yang notabene dari kripto, SEC kemarin, Securities Exchanger Commission, menentang awal, seakan menjadi kendala, dan akhirnya clear. Dan kemarin tanggal berapa itu sudah diputuskan dalam rapat Senat Amerika melalui proses voting yang akhirnya menghasilkan undang-undang kripto UUC dengan dukungan 63% mendominasi berbanding 29, yang 8% abstain. Sudah, nunggu apa? Di luar orang mendukung menyudutkan core team, menjustifikasi Nicholas, katanya tidak segera. Ini orang-orang yang ngomong-ngomong miring, yang menyudutkan, menjustifikasi atau mendiskreditkan Pi Network. Orang-orang yang tidak paham. Pi adalah mata uang. Kaitannya dengan regulasi. Yang menentukan regulasi adalah pemegang otoritas, kekuasaan, pemerintahan. Sementara Nicholas itu siapa? Nicholas bukan orang pemerintahan. Nicholas adalah ilmuwan, teknokrat, bukan birokrat. Pada hakikatnya Pi Network kapanpun undang-undang dikeluarkan, Pi Network artinya jaringan kerja Pi siap. Maka di sini pada hakikatnya ekosistem Pi Network hanya menunggu undang-undang itu digulirkan. Bagaimana undang-undang itu bisa digulirkan? Dalam artian di sini undang-undang ini tidak berjalan pada sistem yang notabene masih tradisional. Sistem undang-undang ini harus berjalan di sistem yang sudah lebih maju. Undang-undang atau sistem yang selama ini berjalan itu pada sentral, pusat. Sementara sistem yang baru itu desentral, tersebar. Sistem yang tersebar tidak akan bisa di shutdown. Bagaimana mau shutdown? Tersebar. Kalau terpusat, mudah untuk shutdown, namanya terpusat. Untuk itu, tunggu aja bentar lagi sentral akan di shutdown. Bagaimana? Pemadaman. Dengan padamnya listrik, maka sistem komputasi sentral pun mati. Kenapa harus padam? Ya kalau di shutdown pemadaman listrik kan internetnya putus. Emang internet bisa jalan kalau tanpa listrik? Enggak. Ya udah. Karena apa? Internet yang melalui provider, server-server, perusahaan-perusahaan. Sementara kalau decentralized ini tidak melalui ini, sudah langsung Starlink, satelit. Dan lebih banyak lagi di sini Starlink publik, semua bisa menggunakan. Pioner, non pioner, semua siapapun bisa menggunakan. Untuk yang berkompeten terhadap jalannya ekonomi global, mungkin akan diarahkan pada Chainlink.
Di channel lain ada blockchain, di mana di situ nanti juga akan diintegrasikan pada jaringan Starlink. Blockchain Pi Network. Bicara Pi, bicara ekonomi. Bicara Pi, bicara regulasi keuangan. Bicara Pi, menyangkut semua aspek kehidupan.